Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tani sawit Indonesia. Teman-teman, hari ini saya akan membagikan sedikit ilmu tentang penyemprotan piringan. Nah, dimana-mana orang menganggapnya penyemprotan piringan itu sangat berbahaya, apalagi menggunakan semprot kuning. Malah orang-orang lebih suka menggunakan semprot hijau atau semprot kontak atau yang warnanya hijau atau coklat. Nah, kandungannya apa itu, pokoknya yang kontak gitu kan. Nah, itu saya lihat kebanyakan, saya tanya-tanya sama orang-orang, malah dia menggunakan itu, padahal kebalikannya. Nah, ini adalah sisa semprot yang dalam tangki yang kemarin saya semprotkan. Itu sebelumnya obat kontak. Nah, obat kontak sekarang saya gunakan cuma untuk di gawangan atau di piringan hidup, piringan mati itu. Nah, tapi di piringan saya sekarang dari dulu udah menggunakan obat kuning, obat semprot kuning. Nah, ini saya bandingkan. Jika ini kan obat bekas obat kontak, karena waktu nyemprot pertama kemarin tidak saya cuci. Nah, dia terkena di daunnya. Jika obat kontak itu kena daun, dia akan nguning-nguning terus seperti ini, dan dia tidak bisa kembali ke hijau lagi karena dia merusak sel, apalagi tanah kalau kena akar. Nah, kalau kena akar yang meresap pupuk, ya udah wassalam, akarnya akan rusak dan akan membutuhkan proses waktu lagi. Nah, ini penampakannya jika saya menggunakan obat kuning. Nah, dia udah mulai layu. Ini penyemprotan selama 4 hari yang lalu. Hari apa ya, 5 hari yang lalu bosku. Oh, 4 hari yang lalu ya. Nah, ini daunnya tidak apa-apa. Nanti daunnya akan seperti ini terus. Nah, jika akan memudar hijaunya atau kekuning-kuningan dikit, itu wajar. Nanti udah kena pupuk pasti kembali hijau dia daunnya. Nah, karena prinsipnya obat kuning itu kan dia bisa membunuh sesuatu jika dosisnya itu sesuai target yang direkomkan. Nah, jika dosisnya kurang, dia tidak akan bisa membunuh, paling cuma menguningkan aja. Nah, pengalaman saya dulu, saya pernah mengaplikasikan ini. Kalau di piringan dulu saya pernah cuma menggunakan obat kuning 60 cc per cap. 60 cc per cap. Kalau rumput yang seperti ini pasti dia akan mati purna lama. Tapi ada rumput yang tidak bisa mati purna, dia cuma menguning habis itu hijau lagi. Nah, rumput yang teki itu. Nah, rumput ini guys. Nah, teki ini. Nah, rumput teki ini dia itu kalau cuma 60 cc tanpa campuran metil metsupuron, dia tidak bisa purna. Dia akan seperti ini, nguning, habis itu kalau dengan namanya hujan dia akan hijau lagi. Nah, itu pengalaman saya, pernah saya mengaplikasikan cuma 60 cc per cap. Nah, sekarang saya mengaplikasikannya 80 cc per cap plus metil metsupuron itu yang satu saset kandungannya 25 atau 20. Itu saya bagi menjadi 4 bisa, 5 bisa. Nah, hasilnya merumput seperti ini pun pasti mati dia. Nah, ini udah mulai ada agak kekuning-kuningan.
Nah, walaupun dia, nah ini udah mulai agak berantakan, walaupun dia agak lama, tapi dia lebih safety, lebih aman ke tanaman sawit. Nah, ini nanti saya yakin seminggu lagi udah mulai kuning parah ini. Nah, kalau udah mulai kuning parah, itu udah layu, kita mulai menaburkan pupuk dolomit dulu. Nah, nanti 3 minggu setelahnya atau 1 bulan kan udah mulai habis dia, baru kita taburin NPK nya atau urea KCL. Nah, inilah, ini sangat safety ya bosku ya, karena saya praktekkan selama 2 tahun ini. Yang orang takut malah saya aplikasikan, karena saya pernah melihat di YouTube juga, sebenarnya malah lebih enak yang kuning, lebih safety di kuning ya, karena harganya pun agak mahal. Nah, inilah trik-trik saya menggunakan racun dari TBM awal sampai sekarang. Saya selalu menggunakan racun kuning di piringan. Alhamdulillah tidak ada kendala. Cuma kendalanya itu waktu-waktu pertama saya mengaplikasikan dosis rendah dulu, dan hasilnya pun ada yang tidak mati dulu. Jadi saya naikkan dosisnya, ketemu ya ini 80 cc per cap plus Metilmet Supuronya yang 1 saset itu saya bagi 4 atau 5. Tidak usah khawatir, seperti ini dia akan melayu sendiri. Kalau kena dia pasti akan mati pakai di rumput seperti ini. Nah, inilah pengaplikasiannya. Udah mulai layu yang ada rumput kuning. Nah, jika nanti kalau yang di piringannya di gawangannya, saya sekarang sudah menggunakan obat kontak, udah tidak menggunakan obat kuning lagi, karena sawitnya sudah mulai berbuah. Jadi saya cuma prinsipnya sekarang tidak membunuh gulma itu, tapi cuma mengendalikan. Nah, kalau obat kontak kan yang terkontak pasti mati, walaupun tidak purna, tidak apa-apa, karena kalau terlalu gundul pun nanti akan gersang. Yang penting tidak semak-semak. Kita lihat lagi. Nah, udah mulai kuning. Nah, daunnya pun cuma begini, tidak ada efek sama sekali daunnya. Pas nanti akan kuning-kuning sedikit. Kalau udah kena pupuk kembali normal dia. Beda sama obat kontak. Kalau udah kena obat kontak sekali kuning dah gosong dia, tidak bisa balik lagi. Apalagi kebanyakan kalau di piringan kan gulmanya gulma lunak seperti ini. Ini cuma kalau pakai obat kuning sih dilalap. Yang kita agak takutin emang gulma yang seperti suket rumput teki itu. Nah, rumput teki ini emang harus obat kuning kan. Tapi kalau cuma dosisnya 60 cc per cap tanpa campuran metil, cuma kuning dia, tidak bisa mati purna. Nah, ini bosku kan penampakannya. Bisa di aplikasi bisa dicontohkan di kebun teman-teman, dan saya jamin safety atau aman. Walaupun di TBM baru tanam udah pernah saya buktikan itu. Karena saya berkebun belum pernah ngupah orang, belum ada uangnya bosku, belum bisa ngupah orang. Jadi ya inilah kita menggunakan insektisida. Nah, jadi
Sebenarnya emang lebih baiknya kita membasmi dengan manual, walaupun dengan model semprot kuning atau semprot hijau itu pasti ada minusnya. Minus yang saya alami selama ini cuma tanahnya agak keras gitu, tidak bisa gembur. Tapi ya gimana lagi lah, belum bisa mengubah orang. Tapi kalau musim hujan ini tidak masalah, walaupun keras-keras kena hujan pasti lembek lagi. Dan peresapan pupuknya nanti pun maksimal, daripada tidak disemprot langsung ditabur-taburkan. Nah, ini juga penampakannya. Ini bayangkan bosku, ini saya semprot udah luluh. Nah, ini daunnya pun tidak ada masalah ya. Ini udah mulai porak-poranda, udah mulai lemes dia. Nah, ini jadi banyak petani yang saya anggap keliru memahami racun rumput. Malah mereka banyak yang menggunakan obat kontak. Dosisnya bukan lagi banyak, hancurlah akarnya, akar peresapannya karena itu. Ini disemprotkan banjir pun tidak akan masalah, karena prinsipnya obat kuning itu dia itu bisa membunuh targetnya dengan dosis tertentu. Jika dosisnya tidak bisa mengalahkan denganannya target tujuannya, itu tidak bakal mati dia. Seperti ini juga bos ya. Semoga penjelasan saya mudah dipahami dan bisa dipraktekkan di kebunnya masing-masing. Ini dengan hitungan 1 bulan saya yakin udah kuning udah itu. Tapi emang agak lama dia. Tapi kalau mau cepat harus 100 cc per cap. Tapi 100 cc per cap nanti itu akan sedikit berpengaruh pada daun sawitnya. Kuningnya akan lebih parah. Oh, ini lihat masih hijau, tidak ada masalah. Nah, sekian video dari saya. Semoga bisa menginspirasi, bisa bermanfaat. Nah, ini cara saya yang real, tidak sembarang ngomong, tapi sangat-sangat bermanfaat. Oke, sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tani sawit Indonesia.